Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Senda Kartika Rakainsa, MPharm SC. Saya merupakan dosen dari program studi S1 Farmasi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Mata kuliah pokok yang saya ampu yaitu mata kuliah farmakognosi, di mana hal tersebut linear dengan bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu biologi farmasi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya laksanakan dalam pembelajaran mata kuliah farmakognosi, antara lain penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah farmakognosi merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang simplisia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya, penggolongan metabolit primer dan sekunder tanaman obat, identifikasi metabolit primer dan sekunder dalam tanaman, serta tumbuhan sebagai dasar pengembangan obat baru. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis sumber, penggolongan, dan penggunaan metabolit bahan alam. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menyusun prosedur pembuatan simplisia dan identifikasi metabolitnya. Materi pembelajaran disusun dengan memperhatikan kurikulum program studi, serta memperhatikan perkembangan terkini di bidang farmasi bahan alam. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, yaitu pengantar farmakognosi dan peran tumbuhan obat. Pertemuan kedua, simplisia dan tata namanya. Pertemuan ketiga, senyawa metabolit dalam tanaman. Pertemuan 4, 5, dan 6, yaitu metabolit primer, sumber-sumber metabolit, dan cara identifikasinya. Selanjutnya pada pertemuan 7, metode pembuatan simplisia. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai 14, yaitu metabolit sekunder, sumber-sumber metabolit, dan cara identifikasinya. Pertemuan ke-15, yaitu tumbuhan toksik dan pestisida alami, serta pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester. Berdasarkan uraian materi di atas, tentunya mahasiswa tidak hanya dibekali secara teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam memahami peran tumbuhan obat dalam dunia kefarmasian, serta analisis metabolit secara sederhana. Materi-materi yang sudah disusun tersebut akan disampaikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka. Rencana pembelajaran akan disusun dalam bentuk RPS dan diunggah di sistem akademik UNES yang bernama Sikadu. Sebagai referensi pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi, yaitu Materia Medica Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia, buku Tris and Evans Farmakognosi, buku Tyler, Brady and Roberts Farmakognosi edisi ke-9, serta buku dari Didik Gunawan, yaitu Ilmu Obat Alam Farmakognosi. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyusun prosedur pembuatan simplisia dan metode identifikasinya. Pemilihan model pembelajaran ini dikarenakan PJBL merupakan model yang berpusat pada mahasiswa, sehingga pengalaman belajar akan lebih bermakna, sekaligus untuk melatih soft skill seperti bekerja sama dan berkomunikasi dalam kelompok. Untuk mendukung perkuliahan, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh UNES yang bernama Elena. Aspek delivery pada pembelajaran saya wujudkan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas dan melalui LMS. Selain itu, mahasiswa dapat melakukan presentasi materi secara berkelompok. Pada LMS, saya dapat mengunggah materi dan menyajikan topik diskusi yang akan ditanggapi oleh mahasiswa. Aspek interaction saya terapkan melalui interaksi dosen dengan mahasiswa maupun interaksi antar mahasiswa. Interaksi dosen dengan mahasiswa dapat diberikan melalui proses tanya-jawab, diskusi, maupun pembimbingan proyek. Sedangkan interaksi mahasiswa diterapkan dalam bentuk diskusi,
presentasi kelompok, dan pembuatan proyek secara berkelompok. Yang terakhir adalah aspek asesmen. Asesmen yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah penilaian aktivitas partisipatif di kelas dengan bobot 10%, penilaian proyek dengan bobot 40%, tugas teori dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan terakhir ujian akhir semester dengan bobot 20%. Demikian penjelasan terkait aspek DIA yang saya gunakan pada mata kuliah farmakognosi. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan kedua mata kuliah farmakognosi dengan materi simplisia dan tata namanya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita saat ini kembali lagi ya di perkuliahan farmakognosi. Nah, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup? Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Nah, teman-teman, kita kan ini sudah sampai ke pertemuan kedua ya. Nah, mungkin kita review dulu untuk pertemuan pertama kemarin. Kita sudah membahas sedikit tentang pengantar farmakognosi. Nah, kemarin farmakognosi itu apa ya? Itu ilmu yang mempelajari tentang obat-obat dari bahan alam, ya betul. Nah, jadi kalau di farmasi itu kan tidak hanya mempelajari tentang obat-obat sintetis yang kita tahu aja ya, seperti paracetamol, amoksisilin gitu, tapi juga belajar tentang obat-obatan dari bahan alam. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang simplisia dan tata namanya. Apa sih itu simplisia? Nanti akan kita pelajari. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu supaya teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua mampu mengklasifikasikan jenis simplisia, tata nama simplisia, dan juga proses identifikasi simplisia. Nah, kita ke yang pertama dulu ya. Ada yang sudah pernah dengar istilah simplisia atau belum? Oh, ada yang belum. Ada yang sudah? Oh, sudah. Mungkin pernah dengar ya, tapi nggak tahu itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, simplisia itu adalah bahan alam yang sudah dikeringkan. Ya, jadi simplisia yang sudah dikeringkan digunakan untuk pengobatan dan juga belum mengalami pengolahan lebih lanjut. Ya, hanya dikeringkan saja. Dan kecuali dinyatakan lain suhunya tidak melebihi 60 derajat Celcius. Itu kalau dari definisinya. Ya, jadi gampangannya kalau kita ingin memahami ya ini bahan alam yang sudah dikeringkan. Jadi secara singkat ya teman-teman, untuk penggolongan simplisia itu ada 3 jenis. Udah ada yang tahu belum ya? Nah, ada simplisia nabati atau dari tumbuhan ya. Kalau ada nabati berarti ada hewani atau yang dari hewan ya. Nah, kemudian nanti yang terakhir kita bahas dari mineral. Ya. Nah, untuk simplisia tumbuhan saya rasa cukup jelas ya. Tadi kalau misalnya seperti temulawak tadi ya, itu pasti adalah bagian dari tumbuhan. Nah, terus kalau misalnya dari hewan, banyak ya nih yang sering digunakan teman-teman untuk praktikum di mata kuliah lain, ya. Itu ada juga madu, kemudian gelatin, karena semuanya itu asalnya dari hewan. Ya, kalau di produk obat tradisional di Indonesia ya ada juga ya pasti yang mengandung dari hewan. Kebanyakan yaitu madu. Itu. Nah, kalau untuk yang simplisia hewani ini kadang tidak memenuhi definisi kecuali dinyatakan lain pengeringan segini gitu ya. Nah, karena
Ini masih disebut simplisia karena dia itu adalah bahan yang belum mengalami pengolahan selanjutnya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang dari mineral, ini juga sering nih teman-teman ketemu di praktikum ya. Kalau di semester 1 kemarin adalah praktikum farmasetika, ya kan? Banyak ketemu misalnya parafin, vaselin, dan sebagainya. Nah, itu penggolongan simplisia dari simplisia mineral. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama simplisia ya. Nah, kalau di simplisia itu kan pasti dia ada asalnya ya, entah tadi ya dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Nah, untuk penyebutan simplisia ini biasanya menggunakan yaitu nama Latin. Ya, seperti kalau kita misalnya belajar biologi di spesies-spesies gitu ya, tumbuhan, hewan, dan sebagainya, itu pasti ada nama Latinnya. Nah, supaya kita menyebut itu secara universal gitu ya. Misalnya kita menyebut zingiber gitu ya, nanti orang Amerika juga tahu, oh zingiber itu juga jahe gitu. Nah, seperti itu. Jadi butuh penamaan yang universal. Nah, misalnya seperti ini ya, tata nama simplisia. Bagaimana kita menamai sebuah simplisia? Ya. Jadi ada yang dari nama Latin tanaman, ya, itu ditambahkan dengan nama bagian yang digunakan. Ya. Kalau bagian tanaman itu kan banyak ya teman-teman, ada bagian apa aja? Bunga, daun, terus rimpang, akar, batang, banyak ya. Kalau ini kita khusus bicara yang tumbuhan dulu. Tuh. Nah, misalnya seperti ini ya, si Perus rotundus, kemudian nama simplisianya si peri rhizoma. Berarti dia bagian tanamannya apa ini kalau rhizoma? Ya, rimpang. Ya, betul. Nah, ini nama simplisia untuk rumput teki. Ya. Nah, jadi si Perus rotundus itu rumput teki, kemudian itu bagian yang digunakan adalah rimpang atau rhizoma. Nah, contoh lain misalnya yang gampang aja ya, pasti teman-teman tahu kalau kurkuma domestika atau nama lainnya kurkuma longa. Apa itu? Kunyit, betul. Kunyit ya. Nah, jadi nama Latin tanamannya dulu, kurkuma domestika, baru disusul juga dengan rhizoma. Karena bagian yang digunakan adalah rimpang. Betul. Nah, ini mungkin yang perlu diingat-ingat sama teman-teman ya. Nama Latin bagian tanaman. Nah, kalau rhizoma pasti semua sudah familiar. Coba kalau misalnya daun, ya itu bisa disebut dengan folium. Kemudian, apalagi misalnya bunga, floss gitu ya, gampang ya ngafalinnya, flower, floss gitu. Nah, terus kalau misalnya herba di sini, kalau yang dimaksud dengan herba berarti adalah seluruh bagian tanaman, terutama yang ada di atas tanah. Ya, berarti bagian tanaman yang ada di atas tanah, berarti rimpang akar itu tidak termasuk. Nah, itu ada simplisia yang dia hanya menggunakan herbanya saja, tanpa akar atau rimpang. Tuh. Nah, jadi kalau yang disebut herba itu yang di atas tanah. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini ya. Kira-kira teman-teman sudah familiar belum dengan yang ada di sini? Nah, di sini ada nama Latin simplisia. Nah, nanti bisa kita terjemahkan ke nama Indonesia. Ya, misalnya apa nih yang ada di pojok kiri atas ya? Sapan lignum, itu yang dimaksud apa nih teman-teman yang ini? Nah, kayu secang, betul ya. Nah, terus yang itu yang kecil-kecil, bulat-bulat, Piperis nigri. Nah, merica. Belakangnya apa tuh teman-teman? Tulisannya fructus. Berarti bagian yang dipakai adalah bagian buah. Betul. Nah, kalau yang tadi yang kayu secang tadi ya berarti yang dipakai adalah kayu ya, kayu. Tapi kalau
bentuknya seperti ini tuh berarti kayunya sudah diserut ya. Pernah lihat nggak orang nyerut kayu ya? Nah, jadi bentuknya seperti ini, bukan seperti kayu gelondongan untuk membangun rumah ya, beda ya. Nah, terus selanjutnya Zingiberis rhizoma pasti semua tahu ya. Yang di sana adalah jahe ya. Bagiannya adalah rimpang lagi. Kita lanjut ya ke tata nama yang hewani dan mineral. Nah, kalau tata nama dari tumbuhan itu tadi sudah ada aturannya ya. Berarti adalah nama Latin tumbuhan ditambah bagian. Tapi kalau nama Latin yang hewan dan mineral, itu dia sudah punya nama sendiri yang itu sudah sering digunakan. Gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan ini tidak ada aturan yang baku, tapi sudah sering digunakan dan dinamai dengan nama ini. Gitu ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan dari saya untuk materi tentang simplicia dan tata namanya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan Mbak. Perkenalkan, saya Faradila Elsa dengan NIM akhir 006. Izin bertanya Ibu, pada proses pengeringan di pembuatan simplicia, itu apakah ada perbedaan pada pembuatan simplicia bunga dengan bagian tumbuhan lain seperti rimpang ataupun kulit pohon Ibu? Karena secara bentuknya itu kan ketebalannya berbeda Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Faradila ya. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Tapi sebenarnya kita akan membahas itu di pertemuan materi minggu depan tentang metode pembuatan simplicia. Nah, mungkin saya jelaskan dulu secara singkat ya sebelum minggu depan akan kita lebih dalami lagi. Nah, jadi memang untuk bagian bunga nih yang sering digunakan untuk simplicia, misalnya bunga apa, teman-teman? Tolong. Bunga telang, misalnya. Wah, ini udah banyak ya yang tahu. Nah, bunga telang, misalnya apa perbedaan metode pengeringannya dengan yang bagian yang lebih keras, misalnya rimpang atau kulit kayu gitu ya. Nah, kalau misalnya rimpang dan kulit kayu, biasanya kita keringkan dengan oven. Ya, kalau kita ingin membuat simplicia, kita bisa keringkan itu dengan oven. Ya, supaya lebih cepat karena sifat bahannya itu keras, ya, dan biasanya kalau untuk seperti rimpang, kemudian buah itu kandungan airnya cukup tinggi. Jadi biasanya kita keringkan dengan oven. Tapi kalau untuk bunga, karena dia sifatnya itu tipis ya, nah biasanya kita bisa keringkan dengan cara manual, yaitu dengan sinar matahari. Kemudian ditutup dengan kain yang berwarna hitam, supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, atau bisa juga kita angin-anginkan saja. Ya, jadi tidak terkena sinar matahari langsung, misalnya di rumah teman-teman, misalnya di teras seperti itu. Nah, itu bisa digelar saja, itu ya misalnya bunganya, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Nah, itu dalam beberapa hari biasanya akan kering dan nanti bisa dilanjut ke proses pengolahan yang selanjutnya. Nah, seperti itu ya, cukup jelas ya Mbak? Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman mungkin ini masih ada waktu. Kita akan mulai untuk berdiskusi ya. Tadi kelompoknya mengikuti kelompok yang kemarin ya, itu sudah kita bagi. Nah, nanti untuk diskusinya, materinya, ya. Nah, ini teman-teman saya sudah membawa contoh, yaitu obat yang termasuk obat herbal, yang beredar juga di pasaran ya. Nah, ini nanti masing-masing dari obat ini, itu mengandung bahan yaitu simplicia. Ya, kalau obat herbal itu kita kenal biasanya satu obat ini mengandung banyak sekali komponen ya, tanaman, banyak. Nah, nanti teman-teman akan berdiskusi dalam kelompok, silakan mengidentifikasi simplicia apa saja sih yang ada di dalam masing-masing obat ini. Nah, kemudian disebutkan nama Latin dan nama Indonesia. Ya, kemudian juga nanti teman-teman silahkan mencari, bisa browsing dari jurnal atau membuka buku gitu ya, untuk kegunaan atau khasiat dari masing-masing tanaman. Ya, nah silahkan ini nanti akan saya bagikan, kemudian kita akan memulai diskusi. Ya, silahkan.
Oke, teman-teman sudah selesai ya untuk waktu diskusinya. Nah, silakan untuk kelompok yang perwakilannya, silakan nanti bisa maju dan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Senda. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai simplisia terkandung dalam tolak angin. Oke, tadi kan teman-teman udah beberapa melihat dan membaca mengenai apa aja sih obat-obat yang terkandung di yang tadi diberikan dan simplisia apa aja yang terkandung. Kita akan membahas dari satu persatu. Yang pertama, untuk simplisia yang ada di tolak angin itu ada Phoenicum vulgare fructus, di mana ini merupakan nama simplisia dari buah adas. Nah, buah adas sendiri memiliki khasiat yaitu mengurangi kembung dan mual. Untuk yang kandungan kedua ada Eugenia caryophyllata folium, di mana ini merupakan nama simplisia dari daun cengkeh. Nah, teman-teman kan juga udah mengetahui dan apa aja sih dari daun cengkeh itu sendiri. Itu khasiatnya yang pertama itu ada menghangatkan tubuh. Lalu untuk nama simplisia yang terakhir dari beberapa yang ada itu ada Helicherates Isora fructus, di mana ini merupakan kayu ules. Nah, teman-teman kan pasti masih asing beberapa yang mengenai dari kayu ules sendiri. Khasiat dari kayu ules sendiri yaitu ada menghangatkan tubuh dan merangsang keluarnya keringat. Lalu untuk berikutnya ada Mentha arvensis herba atau yang biasa kita kenal sebagai herbamin. Fungsinya itu untuk meredakan mual dan nyeri perut. Nah, berikutnya ada Zingiber officinale rhizome yang kita kenal sebagai rimpang jahe, fungsinya untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Lalu ada Myristica fragrans semen atau yang biasa kita kenal sebagai biji pala yang fungsinya untuk memberikan efek relaksasi atau sedatif ringan. Baik, untuk bahan yang selanjutnya yaitu ada Cinnamomum burmannicortex atau yang kita kenal sebagai kulit batang kayu manis. Di sini fungsinya untuk menghangatkan tubuh dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Nah, untuk komposisi yang selanjutnya ada Centella asiatica herba atau herba pegagan. Di sini mungkin teman-teman sudah pada tahu karena sering digunakan dalam skincare. Namun penggunaan di obat herbal ini khasiatnya yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu yang terakhir ada salah satu simplisia hewani yaitu ada Meldepuratum atau madu. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan energi dan juga memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Nah, berikut merupakan simplisia yang terkandung dalam obat herbal tolak angin. Dengan begitu kami tutup presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya membahas simplisia yang ada di tolak angin ya. Nah, sebenarnya untuk khasiat itu tidak hanya satu ini ya, masih ada banyak khasiat yang lain. Tapi ini teman-teman bagus sekali tadi sudah bisa mengarahkan khasiat yang mengarah ke meredakan masuk anginnya. Ya, kalau untuk yang kedua tadi kan ada itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawanya itu masuk angin itu merasakan greges. Nah, makanya ini dinamakan herbal greges gitu ya. Rasanya panas dingin itu ya. Nah, makanya tadi ada obat-obat herbal yang gunanya untuk meningkatkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh gitu. Nah, itu gunanya untuk mengatasi masuk angin tadi. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari hasil diskusi kita tadi ya. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Maiza Akila Ramadhani dengan NIM akhir 057. Pertanyaan saya, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai kedua sediaan herbal. Ada yang jamu, ada yang obat terstandar. Itu tadi. Nah, itu kan biasa digunakan untuk masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bisa nggak sih, Bu, obat itu tuh digunakan setiap hari, terutama untuk anak kecil juga? Oke, terima kasih pertanyaannya ya Mbak. Jadi untuk obat herbal seperti ini sebenarnya aman ya digunakan secara setiap hari seperti itu atau jangka panjang. Tapi sebaiknya memang digunakan ketika ada gejala. Gitu ya. Jadi memang karena ini gunanya untuk masuk angin, ya teman-teman biasanya gunakan itu selama merasakan gejala masuk angin. Tapi kalau memang sudah sembuh, nah, itu biasanya bisa dihentikan. Seperti itu. Kalau keamanan obat herbal sendiri, dia relatif lebih aman daripada obat sintetik gitu ya. Tapi
Ya, kata relatif aman itu berarti ya sebenarnya dia ada yang tidak aman juga. Kalau misalnya apa? Misalnya digunakan dosis yang terlalu tinggi. Jadi untuk menggunakan obat herbal seperti ini juga harus mengikuti aturan pakai. Misalnya kalau sehari 3 kali, nah teman-teman pakainya misalnya sehari 10 kali. Nah tentu saja itu bisa menjadi tidak aman. Gitu. Jadi tetap perhatikan aturan pakainya. Gitu ya. Nah kemudian untuk yang pertanyaan untuk anak-anak ya. Nah biasanya untuk anak-anak dari industri farmasinya sudah mengeluarkan produk yang khusus untuk anak-anak, ya kan? Misalnya teman-teman tahu ada produk tolak angin anak, ya. Kemudian yang seperti ini juga ada ya, herbal untuk, kalau ini untuk diare ya, misalnya Entrostop anak, seperti itu. Karena untuk anak itu perlu disesuaikan dosis, ya. Karena untuk anak-anak dan dewasa pasti akan berbeda dosis. Nah, seperti itu ya, Mbak. Mungkin untuk jawabannya apakah bisa dimengerti? Bisa Bu, terima kasih. Oke, iya. Nah, itu ya teman-teman untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya, untuk kesimpulannya bisa kita kesimpulkan secara keseluruhan bahwa tadi kita belajar yang namanya istilah simplicia, di mana dia itu adalah bahan yang dikeringkan. Ya, dia itu menjadi bahan baku dari obat tradisional yang sering kita konsumsi sehari-hari. Gitu ya. Nah, nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang yang selanjutnya ya, tentang metode pembuatan simplicia. Nah, nanti silakan untuk teman-teman, saya sudah mengunggah untuk penugasan dan juga forum diskusi di Elena. Nanti silakan bisa disimak dan dikerjakan di rumah. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman pada kuliah hari ini. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya. Si. Demikianlah pemaparan tugas PDD UKT PT pada bidang pengajaran dalam mata kuliah farmakognosi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.